Halo teman-teman, Anda jangan kaget kalau saya lagi-lagi membuat konten video, mengupload video karena saya lagi sedang santai sambil menunggu pertandingan Derby London antara West Ham United dan Chelsea dilanjutkan di pertandingan antara Wolves melawan Liverpool. Lebih baik saya coba untuk menaikkan satu konten berbicara tentang dua Manchester yang akan bermain pada hari Minggu, yaitu Manchester City yang menuju ke Vicarage Road menghadapi Watford, dan di Old Trafford bagaimana Manchester United menjamu Crystal Palace. Oh ya, bagi Anda penggemar sepak bola Serie A juga, saya akan coba mulai minggu depan atau bahkan ada pertandingan hari ini Roma lawan Inter, ya. Ada Milan Salernitana juga Napoli bermain. Mulai besok saya akan berbicara tentang Serie A dan juga La Liga. Jadi bagi Anda penggemar Madrid, Barca, ATM, saya akan menyiapkan waktu untuk membahas tentang La Liga dan juga Serie A, di mana keterpurukan Juventus, juga persaingan di papan atas ya antara Napoli, AC Milan, Inter Milan dan Atalanta. Tapi kali ini mumpung saya lagi santai, ya saya membuat video dengan dua Manchester, Manchester biru dan Manchester merah. Saya mulai dengan Manchester biru. Mereka ke Vicarage Road menghadapi Watford yang sedang terpuruk. Di mana Watford dalam 5 pertandingan terakhir cuma 1 kali menang melawan MU. Namun ini tetap harus dijaga dengan baik bagi Pep Guardiola untuk tidak lengah. Mereka harus fokus di saat mereka bermain tandang. Namun saya sudah katakan sebelumnya juga bahwa saya yakin dengan City akan menang. 3 pertandingan terakhir semua kompetisi City melabrak ya Watford dengan sangat telak. Ya, musim lalu mereka menang 2 kali bahkan dengan clean sheet. Menang 4-0 di kandang Watford di Vicarage Road. Ya. Kemudian mereka hajar 8-0 lagi ya di Etihad. Bahkan dalam lanjutan Piala FA kalau tidak salah ya, mereka menang juga dengan 6 gol. Jadi 18 gol dalam 3 pertandingan terakhir City itu clean sheet menghadapi Watford. Nah, dalam 13 pertandingan secara keseluruhan di semua kompetisi pun City tidak pernah kalah, bahkan rata-rata bisa membuat 2 gol. Itu yang meyakini saya bahwa Watford pasti akan kalah. Memang agak kasihan juga ya bagi Ranieri ketika dia datang di sana, padahal dia punya rekor yang bagus ketika menjadi pelatih. Kalau berhadapan dengan City dia menang 8 kali, 1 kali imbang. Jadi bagus ya. Dengan Pep bahkan dalam satu pertemuan itu dia unggul 1-0 melawan Pep. Nah, sebaliknya Pep sebagai pelatih sejak di City dalam 5-6 musim terakhir itu menang terus 9 pertandingan melawan Watford. Kalau Pep pegang dengan City ini, Pep nggak pernah kalah. Jadi itu yang membuat City diunggulkan. Dan Pep memang kalah sekali melawan head to head dengan Ranieri. Tapi ini kan cuma statistik segala ya yang bisa kita abaikan juga. Kita akan melihat nantinya pertandingan pada hari Minggu. Namun Watford ini tidak suka dengan gaya bermain City ya. Kuat dalam memegang bola, perpindahan bola dari kaki ke kaki, penguasaan bola atau ball position yang sangat tinggi, pressing yang sangat kuat. Memang agak berbeda dengan ketika mereka mengalahkan MU dan juga hampir saja menahan imbang The Blues Chelsea. Karena Watford ini susah kena mainnya kalau ketemu dengan tim-tim yang secara di lini serang itu sangat kuat sekali, tajam sekali. Termasuk dengan Liverpool. Mereka tumbang di kandang mereka itu 0-5 lawan Liverpool. Ya. Dan saya sudah katakan lawan City mereka kalah 2 kali. 12 gol dalam pertemuan tandang kandang tahun yang lalu, musim yang lalu. Jadi bisa dibayangkan pertandingan nantinya pasti City ini bisa pesta gol. Ya. Membuat juga bagi Watford ini semakin dekat dengan zona merah, zona degradasi. Sekarang kan hanya terpaut 3. Kalau dilihat dengan posisi Burnley dan Norwich yang ada di bawah. 13 poin Watford, Burnley dan Norwich itu 10 poin. Yang paling buncit tentunya Newcastle 7 poin belum pernah menang. Jadi saya katakan sangat disesalkan bahwa tim yang bagus sebenarnya ya, seperti Watford ini ya, tidak pernah takut bermain, melayani jual beli serangan dengan tim manapun, dengan tim kuat manapun, tetapi mereka ada di peringkat 17 ya. Bayang-bayang atau dihantui dengan degradasi itu bisa saja terjadi karena ini kan pertandingan baru 14 pekan. Dan saya meyakini besok mereka akan porak-poranda dihajar oleh City karena itu saya katakan mereka tidak cocok dengan gaya City, dengan
tim yang kuat di dalam ball position ya, dalam bermain dengan lini serang yang sangat bagus. Walaupun Pep bermain dengan false nine. Ya. Memang Gundogan diragukan bermain. KDB juga belum bisa dimainkan ya, termasuk Ferran Torres. Ya. Selain itu kita akan melihat beberapa pemain seperti John Stones juga mungkin tidak akan dimainkan. Laporte yang sudah bisa main kembali berpasangan dengan Ruben Dias. Banyak opsi dilakukan oleh Pep. Ya. Zinchenko juga dia bisa main. Kalau Kyle Walker diragukan untuk bisa bermain, masih ada Zinchenko dan memindahkan Cancelo untuk bermain di posisi Walker, bek kanan. Jadi tetap terjaga dengan baik 4 pemain belakang. Di tengah juga masih bisa dimainkan. Tanpa Gundogan juga masih ada Rodri di sana. Masih bisa ada Bernardo Silva dan Fernandinho, pemain veteran yang bisa mengontrol ya, walaupun tidak cepat lagi main, tapi dalam membagi bola, mengatur ritme ada di tangan, ada di kaki seorang Fernandinho. Ya, jadi aman lah buat Pep. Di depan juga Sterling masih oke. Grealish sudah tampil lawan Aston Villa beberapa menit. Pasti akan dimainkan melawan Watford bersama dengan Gabriel Jesus, Gabzu yang akan ada di depan. Bisa aja Mahrez. Jadi mereka adalah tim yang secara kedalaman oke lah. Tidak akan mampu saya pikir untuk dilawan oleh Watford karena Pep membutuhkan 3 poin. 3 poin itu mereka bisa dapatkan melawan tim yang mereka suka. Ini masalahnya Pep suka ya dengan gaya main Watford. Kalau Watford bermain keluar selesai, karena Watford kan selalu ingin bermain keluar, ingin melayani tim-tim yang bermain dengan tempo tinggi, bermain terbuka. Nah, itu yang mereka alami melawan Liverpool dan kalah terus melawan City akhir-akhir ini ya. Sehingga ini akan menjadi makanan paling enak bagi tim yang kuat seperti City ya. Karena semua pemain kan bisa membuat gol. Ya. Walaupun juga saya sudah katakan bahwa Ranieri punya sisi yang bagus sebagai pelatih kalau bermain di IPL atau menghadapi dengan Manchester City, dan sementara head to head unggul dari Pep. Namun sulit ya, seperti apapun yang harus dilakukan, mungkin yang perlu diawasi oleh lini belakang City adalah keberadaan Emmanuel Dennis yang sudah membuat 6 gol dan 5 assist. Juga Joshua King ya, sudah membuat 5 gol dan 2 assist. 2 pemain ini yang paling berbahaya, yang Pep tahu lah. Pep lihat karena kan sudah seringkali bertemu dan City tidak bermasalah. Tidak ada pengaruh apapun. Mereka bermain enjoy dan selalu menang di atas 2 gol. Bahkan dalam 3 pertemuan terakhir menang di atas 4 gol terus. Jadi tidak perlu berlama-lama dengan City, mereka pasti 3 poin. Nah, Rangnick sekarang saya berpindah ke setan merah ya. Manchester merah akan berbulan madu pertama di Theatre of Dreams. Jangan sampai ini Theatre of Dreams ini akan menjadi mimpi buruk, bahkan bukan mimpi indah di sana. Kalau kembali Crystal Palace ini bisa menang, kan 2 musim terakhir mereka bisa menang melawan MU ya. 2-1 dengan 3-1 pada musim lalu, dan gol musim lalu satu-satunya dibuat oleh Van de Beek. Dan Wilfried Zaha, pemain 29 tahun ini yang pernah juga bermain untuk MU, membuat 2 gol pada musim lalu. Nah, pemain inilah yang perlu untuk diawasi. Karena kekuatan itu ada di Zaha yang saya lihat ya. Walaupun mereka punya Jordan Ayew ya yang bisa ada di sana. Nah, kita tidak tahu bagaimana apakah Benteke akan dimainkan, tapi semua ada di Wilfried Zaha. Jadi Maguire kalau dimainkan bersama Lindelof, hati-hati ya, jangan sampai menjadi lawak lagi ya, bisa kena dengan Zaha dan Zaha bisa membuat gol, akan dibully lagi. Terutama bagi Rangnick, ini kan pertandingan pertama dia setelah Carrick itu pergi mengundurkan diri dari staf kepelatihan, tidak mau melanjutkan dan memberikan itu memang sepenuhnya kepada Rangnick. Nah, ini debut pertama dia bulan madu ini, jangan sampai ternoda karena bisa saja dia dikerjain juga oleh pemain-pemain MU yang mungkin ada yang tidak suka ya dengan keberadaan Rangnick di sini dan lebih enak dengan Michael Carrick, dan kemudian kalah ya. Kalau kalah pasti akan dibully habis ya. Tetapi juga lini belakang bagi MU akan pasti kalau ada bunuh diri lagi dari seorang Maguire ya, dihajar lagi, dibully lagi, pasti perseliweran lah, sindiran-sindiran itu terhadap Maguire ya. Tetapi saya berharap itu tidak terjadi. Tetap unsur profesionalisme ditegakkan di sini dan mereka akan berjuang untuk Rangnick dan buat MU ini. Untuk keseluruhan buat MU, karena Rangnick kan cuma 6 bulan. Namun ini pertandingan penting di mana keberadaan dia harus 3 poin. Sehingga 5 pertandingan ke depan setelah melawan Crystal Palace ini akan lebih aman. Saya sudah bahas sebelumnya, mereka bisa mencapai 18 poin kalau mereka menang melawan Palace besok.
kemudian 5 pertandingan ke depannya itu kan aman buat mereka. Ya. Norwich, Burnley, Newcastle, mereka akan habisin itu. Brighton termasuk dengan Brentford, itu akan habis. Jadi modal kuat setelah ditinggalkan oleh Carrick dengan hasil positif ini semoga bisa berlanjut. Tetapi kalau kalah, pasti juga Rangnick akan kena bully habis. Banyak yang akan mengatakan, lebih baik Michael Carrick daripada pelatih berusia 63 tahun ini. Nggak ada juga Carrick, lihat dapat poin bagus ya. Melawan Chelsea juga bisa menahan Chelsea, menang lawan Arsenal, 2 tim yang bagus dari London, bisa menang lawan Villarreal. Pasti itulah ungkapan-ungkapan yang bisa dibully terhadap seorang Rangnick kalau sampai kalah, walaupun ini baru pertandingan pertama memang. Tetapi penting bagi dia untuk memulai debut ini harus manis. Ya. Bulan madu ini harus enak. Ya. Endingnya harus mulus buat Rangnick. Nah, dia tidak akan coba untuk merombak apa yang dia lihat dari tribun kemarin saat mereka menang 3-2 melawan Arsenal. Pasti akan dimainkan kembali. De Gea, kemudian Diego Dalot, kemudian ada Alex Telles, Maguire, Lindelof, Fred McTominay, Bruno Fernandes di depan bersama dengan Rashford dan Jadon Sancho yang terus mendapat tempat, mendapat jam bermain yang banyak, dan Bang Dodo, Cristiano Ronaldo di depan. Ini starting 11 yang akan dipertahankan. Menurut saya akan dipertahankan oleh Rangnick. Rangnick juga tidak akan mau untuk mengambil resiko mengutak-ngatik, merombak susunan pemain starting 11 yang kemarin dipasang oleh Carrick ya. Tetap dia melihat ini bahwa ini susunan yang bagus. Dengan pemain yang ada, nanti di babak kedua tentunya akan masuk bisa aja Jesse Lingard, ya, Donny van de Beek juga akan ikut masuk. Nah, itu tergantung dari bagaimana tinggal melihat keadaan, situasi dan kondisi di lapangan. Namun mereka harus menang, ya. Harus melupakan bagaimana 2 kekalahan terakhir yang mereka dapatkan melawan Crystal Palace. Mumpung ini situasi lagi oke, jadi MU harus bisa mendapatkan hasil yang baik di Theater of Dreams. Jangan menjadi lagi ini semacam olok-olokan. Kalau sampai kalah, ini akan terus dihajar habis oleh para fans di luar MU ya. Semoga tidak ada lawak lagi yang terjadi. Juga badut Maguire tidak terulang kembali ya. Jangan sampai membuat hal-hal yang fatal di lini belakang saat menghadapi Crystal Palace, karena ini ditunggu ya. Macan semua lagi nunggu nih melihat bagaimana hasil yang dimainkan oleh Manchester United bersama dengan Ralph Rangnick ya. Semoga 3 angka itu dapat dan Manchester biru, Manchester merah ini bisa mendapatkan poin penuh, 3 poin, sehingga persaingan di atas City terus membututi Chelsea dan juga Liverpool, menjaga jarak dengan Liverpool, dan MU tentunya akan naik 21 poin saat ini. Kalau dapat 3 poin, 24 poin, bisa merangsek pelan-pelan menekan habis. Di atas dia ada Spurs, ada Arsenal, dan West Ham United. Kita nantikan, kita lihat perkembangan nantinya ke depan, tentunya sambil berharap apa yang akan terjadi pada Minggu malam di Old Trafford. Kalau di Vicarage Road kita lupakan aja, karena ini menjadi milik bagi Manchester biru. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan 2 Manchester, mumpung saya lagi kosong waktu sehingga saya iseng-iseng membuat video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.